Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun. Saya peserta PPG dalam jabatan 2025 update 1 dari program studi Akidah Alaq pada LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Simpuan, NIM 2421101085. Nomor peserta 486-781-042-2007 dengan video praktik pembelajaran di kelas 5 SDN Tumbung, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembelajaran ini menggunakan model pendekatan saintifik. Rekaman hari ini Senin 12 Mei pukul 9 sampai 10 WITA pada tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa ya, dengan doa Al-Fatihah ya. Ayo, ketua kelas maju untuk memimpin temannya baca doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya ibu guru absen dulu, tapi ibu guru akan periksa kerapiannya. Sudah masukkan bajunya? Ayo yang belum masukkan bajunya, yang cowok masukkan. Nah, yang cewek jilbabnya. Nah, sudah dirapikan. Ibu guru absen ya. Ada temannya yang tak masuk? Ya, Bu Guru akan panggil absennya dulu di sini. Nama Ahmad Rajabur Rahman, Ahmad Zazulir Rahman, Citra Lestari, Hana Uswatul Haini, Naufar Rezeki, Heri Awan, Abdul Qadir, dan Fadil Al-Ihsan. Ya, alhamdulillah semua teman-temannya sudah masuk. Untuk melanjutkan, masih ingat nggak pelajarannya minggu kemarin? Minggu kemarin tentang apa? Toibah. Apa yang dimaksud dengan kalimat toibah? Kalimat atau ucapan yang baik. Iya, dan apa kalimat toibah yang diucapkan? Apa kalimat
diucapkan? Itu namanya kalimat thayyibah. Dan berapa macam kalimat thayyibah? 3. Sebutkan. Kedua. Terus ketiga. Nah, itu tentang kalimat thayyibah. Dalam kalimat thayyibah itu ada maknanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dari pertolongan orang. Baik kita waktu apa? Waktu membutuhkan sesuatu. Waktu kita melihat apa juga di sana. Apa? Nah, di dalam kita sebagai manusia sangat membutuhkan atau berusaha untuk berdoa mencapaikan cita-cita. Nah, dalam kalimat thayyibah itu kita lihat dari lapas kalimat bilang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat la haula wala quwwata illa billahil azim artinya tiada daya dan atau kekuatan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Nah, tiada upaya selain Allah. Baik, sebagai manusia kita harus selalu berusaha dan berdoa untuk mencapai cita-cita atau keinginan. Seperti apa cita-citanya? Guru, dokter, apa juga? Nah, kalau kita mau cita-cita tercapai, kita berdoa minta pertolongan kepada Allah. Sambil kita berusaha yaitu belajar. Tidak cukup kita minta doa aja, tapi tidak mau berdoa. Kalau mau cita-cita tercapai atau keinginan, kita harus belajar dan berdoa. Nah, itu dalam kalimat thayyibah. Nah, kita amati video yang di depannya. Kita lihat terus sambil dipahami videonya, Ibu nanti akan kasih tugas untuk menulis menjawab apa isi dari video tersebut ya. Dilihat sampai habis. Tapi sebelum kita mulai melanjutkan melihat video, kita breaking dulu biar otot kita segar. Mungkin yang masih lapar, belum sarapan, biar tenaganya kembali kuat. Ayo berdiri. Ya breaking dengan tepuk semangat. Sudah semangat semua? Sudah. Nah, kita lihat sekarang videonya ya. Diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Sarah hari ini? Semoga anak-anak Sarah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, hari ini kita akan bahas tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik atau kalimat yang bagus untuk diucapkan dalam agama Islam. Saya kira anak-anak sudah tahu kok ya apa itu kalimat thayyibah dan anak-anak sudah bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena
belum tahu tentang kalimat thayyibah itu artinya apa, jadi anak-anak sepertinya kesulitan. Apa saja sih Umus kalimat thayyibah? Ya, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kalimat thayyibah. Oke? Oke, anak-anak Sarah, mari kita mulai pembelajarannya. Kalimat thayyibah yang pertama yaitu ta'awud. Anak-anak pasti sudah tahu ta'awud itu seperti apa. Coba dilafalkan. Ayo, mari kita lafalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya bacaan ta'awud, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, itu namanya bacaan ta'awud. Kira-kira bacaan ta'awud tersebut selalu kita ucapkan ketika apa ya? Ada yang tahu? Ya, biasanya bacaan ta'awud tersebut kita ucapkan ketika kita hendak mau mengaji, ya, mau membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ketika kita mau sholat, gitu ya. Kemudian bacaan kalimat thayyibah yang kedua yaitu basmalah. Nah, kalau ini pasti anak-anak sudah hafal sekali. Mari kita hafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu namanya bacaan basmalah. Kira-kira bacaan basmalah tersebut selalu kita ucapkan ketika apa ya? Ya, benar sekali. Biasanya kita mengucapkan basmalah ketika kita hendak makan, kemudian ketika kita mau bermain sepeda, kemudian ketika kita mau bepergian. Dan basmalah ini selalu kita ucapkan ketika kita hendak melakukan kegiatan yang bagus atau yang positif. Oke? Kemudian kalimat thayyibah yang keempat yaitu syahadatain. Anak sudah bisa syahadatain? Mari kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bacaan syahadatain. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Kira-kira kalau kalimat syahadatain ini biasanya kita ucapkan ketika apa ya? Ya, biasanya kita ucapkan ketika kita sholat, ya, di bacaan tahiyat. Kemudian bisa juga syahadat ini diucapkan ketika ada orang yang hendak masuk Islam, ya. Jadi syahadat ini adalah pintu masuk ke dalam agama Islam. Lanjut ya. Kalimat thayyibah yang kelima adalah Masya Allah. Artinya Allah Maha berkehendak. Kira-kira kalau kalimat Masya Allah tersebut kita gunakan ketika apa ya? Ya, kita mengucapkan Masya Allah ketika kita melihat sesuatu ciptaan Allah yang indah, yang menakjubkan, yang cantik, yang bagus, gitu ya. Ketika melihat ikan kecil-kecil yang cantik, ekornya panjang, warna-warni, kita mengucapkan Masya Allah, gitu ya. Kemudian ketika kita melihat pemandangan bagus, gunung, pantai, semua ciptaan Allah yang bagus, kita harus mengucapkan Masya Allah. Kita lanjut, kalimat thayyibah yang berikutnya yaitu hamdalah, atau biasanya juga disebut dengan tahlil. Ada yang tahu hamdalah itu bacaannya seperti apa? Ya, Alhamdulillah, yang artinya segala puji hanya milik Allah. Kira-kira kita mengucapkan hamdalah ketika apa ya? Benar sekali, ketika kita mendapatkan hadiah, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian selesai kita mengerjakan sesuatu, ya, kita hendaknya mengucapkan Alhamdulillah. Yang keenam yaitu takbir. Pasti anak-anak semua sudah hafal ya dengan lafal takbir, yaitu Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, ya.
Kira-kira lafal takbir ini kita ucapkan ketika apa ya? Benar sekali. Lafal takbir ini kita ucapkan ketika kita hendak sholat, yaitu gerakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bacaan takbir juga dilafalkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Misalkan anak-anak cita-citanya pengen jadi seorang dokter, gitu ya. Setelah kalian menjadi seorang dokter, ya, kalian mengucapkan Allahu Akbar. Ternyata aku bisa. Mungkin itu dulu ya kalimat thayyibah yang hari ini kita pelajari. Insya Allah akan disambung di bagian selanjutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Pastinya bersama Ustazah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa lagi? Ketika kita mau sholat, gitu ya. Kemudian Itu tentang kalimat thayyibah. Sudah mengerti di videonya? Sudah. Nah, Ibu Guru akan kasih tugas ya untuk menjawab. Ini untuk kelompoknya. Nanti kalian kalau sudah jawab, kalian harus maju ke depan untuk presentasi ya jawabannya. Di sini Bu Guru sudah tuliskan soalnya, tinggal dijawab. Terus nanti kalau sudah selesai kita presentasi ke depan. Satu yang nulis kerjasama yang sama kelompoknya, mana jawabannya benar ditulis dan nanti kita presentasi ke depan. Yang nggak ngerti bisa ditanyakan Ibu Guru ya. Apa? Sebutkan 5 macam kalimat thayyibah. 5 macam. Tadi sudah dibacakan. Apa ini dari video tersebut? Dibacakan ini kan, apa jawabannya tadi kan? Tidak ada jawaban. Kalau senangnya jatuh, kalau senangnya baru tidak dapat hadiah apa ucapannya. Kalau sudah selesai, gimana selesai ya? Kerjasama caranya kalau berkelompok ya, kerjasama dibantu temannya untuk dijawab. Ada yang menulis, ada yang menulis. Kalau ketemu sama orang yang jatuh, dapat hadiah.
Tadi pas di videonya itu pas kita naik motor bisa apa? Ya, iya pas. Pas kita naik motor bisa apa? Ada yang nulis kasih jabatan yang makna dari kalimat thayyibah, dijelaskan apa maknanya dari kalimat thayyibah yang tadi. Apa tadi kalimat thayyibah? Contohnya apa? Nah, apa juga? Nah, itu ditulis dari yang tadi itu dari itu ditulis.
Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Nomor untuk yang tepat. Berikan contoh waktu yang tepat untuk mengucapkan setiap kalimat thayyibah. Berikan contoh waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah apa saja? Nah, itu berikan contohnya. Ada. Nah, itu. Nah. Sudah? Tulis nama kelompok. Sudah? Ya. Ayo maju kelompok pertama. Apa jawabannya? Presentasikan ke depan. Ayo semuanya, satu kelompok maju. Ayo maju. Ayo, yang baca di sini. Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, sebutkan 5 macam kalimat thayyibah. 1. Jelaskan makna dari setiap kalimat thayyibah yang disebutkan. 2. Sebagai tanda syukur. 3. Berikan contoh waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Sebelum makan, saat mendapat hadiah, sebelum naik sepeda, sebelum sholat. Nah, itu jawabannya ya. Sekarang 3 soal yang tentang 5 kalimat thayyibah. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Dadah. Ayo, makasih untuk kelompok 1. Singkat kelompok 2, maju kelompok 2. Sini ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Sebutkan 5 macam kalimat thayyibah. Alhamdulillah, basmalah, ta'awud, takbir, masyaallah,
Dua, jelaskan makna dari setiap kalimat thayyibah yang disebut. Dua, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu akbar, masyaallah. Tiga, berikan contoh waktu yang tepat untuk mengucapkan setiap kalimat thayyibah. Pertama, diucapkan ketika selesai. Ya, itu ya dari kelompok 2. Makasih untuk kelompok 2. Nah, dari video yang sudah kita lihat tadi, dari maknanya dalam tujuan pembelajaran itu ada 5 tentang menyebutkan kalimat thayyibah. Apa saja macam-macam kalimat thayyibah? Pertama, Bismillah. Terus kedua, Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu dalam materi pokok kita yang disebut 5 pengertian dalam kalimat thayyibah. Yang pertama tadi apa disebut? Bismillah. Apa arti dari bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, alhamdulillah. Apa artinya? Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Subhanallah. Allah Maha. Allah apa? Iya, terus Allah apa? La ilaha illa anta apa? Tiada Tuhan selain Allah. Astagfirullahaladzim. Apa artinya? Astagfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah. Sedang yang terakhir dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ayo, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, itu arti dari kalimat thayyibah. Di sini tujuan pembelajaran kita yaitu menyebut pengertian kalimat thayyibah. Terus macam-macam kalimat thayyibah sudah tadi. Terus makna dan kekuatan kalimat thayyibah. Membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Membiasakan diri membaca kalimat thayyibah setiap hari itu pas kita apa? Setiap hari. Pas kita jalan melihat temennya jatuh, bilang apa? Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Lagi kita, ini pekerjaan kita setiap hari. Melihat temannya dikasih hadiah oleh ibu atau bapaknya, bilang apa? Mengucapkan apa? Terima kasih atau alhamdulillah. Melihat temannya, orang tuanya meninggal, kita mengucapkan apa? Itu dalam membiasakan diri atau perbuatan kita sehari-hari dengan menyebut kalimat thayyibah. Sudah dimengerti? Sudah. Apa sudah dipahami? Sudah. Nah, dalam materi pokok kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik mengandung pujian. Kepada siapa kita mendapat pujian? Kepada Allah. Nah, dari kalimat-kalimat yang dianjurkan untuk mengucapkan berbagai kalimat dengan kalimat thayyibah itu seperti apa di sana? Saat melihat duka cita. Contohnya apa? Masya Allah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam kalimat thayyibah. Dalam mengucapkan kalimat thayyibah apa saja? Dalam
memiliki banyak manfaat, antara lain mengatakan kita akan apa? Kebesaran Allah. Itu kalimat thayyibah yang memiliki manfaat. Yang ketiga, waktu tepat untuk mengucapkan kalimat apa saja? Dalam waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah yaitu berbagai macam, tergantung tempat dan kondisi kita di mana. Nah, ini lalu kita lihat pergi layatan. Pergi layatan kita melihat teman, ibu temannya kita meninggal, terus kita pergi layatan, kita mengucapkan apa? Ya, itu tempat yang tepat kita mengucapkannya. Pergi ke rumah temannya lagi ulang tahun, kita mengucapkan apa? Ucapkan selamat. Nah, itu dari contoh kita setiap hari dalam kalimat thayyibah. Sudah dimengerti? Sudah? Ayo berdiri lagi. Kita sekarang berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ayo berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 1, 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kita tidak lupa untuk mengucapkan Fatihah untuk para pahlawan kita. Mari kita sama-sama bacakan dulu untuk Fatihah para pahlawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kegiatan penutup kita sekarang. Ibu guru akan kasih lagi tugas untuk kegiatan penutup ya. Masing-masing sekarang ya, kegiatan penutupnya Ibu guru kasih latihan pilihan ganda 5 soal, isi 5 soal. Buka halaman tulis namanya ya. Tulis namanya masing-masing. Buka halaman 7. Halaman 7, pilihan gandanya 5, isinya 5. Dijawab ya. Ya, ditulis jawabannya. Soal dan jawabannya ditulis. Ya, ABC namanya pilihan ganda. Ya. Ya, isinya 5. Ya, ya. Ditulis sudah. Tulis.
Jawab pilihan yang benar aja ya. A, B, C, D.
sudah?
guru tadi? Apa juga? Menyebutkan macam-macam. Apa juga? Nah, dalam 5 macam-macam kalimat thayyibah apa saja? Apa yang sudah disebutkan sama Bu Guru tadi apa? Bismillah, apa juga? Alhamdulillah, Subhanallah, apa juga? La ilaha illallah, apa juga? Astagfirullahaladzim dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ingat itu tadi tentang kalimat thayyibah. Dan untuk materi penutupnya Ibu Guru sudah jelaskan tadi tentang macam-macam kalimat thayyibah, pengertiannya thayyibah sudah dijelaskan. Ibu Guru akan kasih saran dan motivasi untuk belajar lebih giat dan di kalimat thayyibah ini pekerjaan kita sehari-hari. Seperti apa yang sudah disebutkan sama Bu Guru tadi? Melihat temannya, apa juga? Jadi meninggal, jatuh dari motor, apa juga? Nah, terus apa? Nah, itu dalam kalimat thayyibah. Berarti itu pekerjaan kita sehari-hari harus dilaksanakan dengan menyebut kalimat thayyibah. Kalau melihat temannya jatuh, kita bilang astagfirullahaladzim. Kalau melihat temannya, ibu orang tuanya meninggal, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dikasih kita hadiah, bilang alhamdulillah. Kalau melihat sesuatu, bilang subhanallah. Nah, itu materi kita tadi ya di pertemuan minggu ini. Nanti kita lanjutkan minggu belakang tentang penjelasan kalimat thayyibah. Agar lebih barokahnya pelajaran kita kali ini, kita breaking lagi. Breaking, ayo berdiri dulu semua untuk menghilangkan tegangan otot. Breaking tentang kepala, pundak, kaki. Ya, ayo. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Lebih cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lebih cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, terima kasih. Sudah menghilangkan rasa tegang ya. Karena sudah belajar. Nah, agar lebih barokahnya lagi dalam pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa mulai.